Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman onlineku semuanya. Jumpa lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan tinggal di rumah sederhana. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, aku akan kembali share kegiatan hari ini ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga di desa ya teman-teman. Dan kegiatan itu nggak ada bedanya karena kan ya seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Cuman memasak, beberes, ngurusin rumah, ngurusin anak dan lain-lain. Iya pokoknya itu serba-serbi kehidupan ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Dan kegiatan hari ini aku awali rutinitasku seperti biasanya ya teman-teman. Ini aku lagi nyuci-nyuci piring, tapi alhamdulillah teman-teman hari ini tuh cucianku nggak begitu menumpuk, cuman beberapa aja ya teman-teman. Iya soalnya aku tuh kalau habis masak, kalau habis apa gitu langsung aku cuci gitu ya teman-teman. Karena kadang itu kalau cucian piring itu menumpuk, aku tuh males gitu mengerjainya ya teman-teman, kayak gimana gitu ya. Pokoknya kalau pekerjaan menumpuk itu mau mengawali itu kadang bingung ya teman-teman. Iya dimaklumin aja ya teman-teman, namanya pekerjaan ibu rumah tangga itu kadang itu membosankan ya teman-teman. Kadang kalau mau aktivitas gitu mikir-mikir dulu karena pekerjaannya cuma itu aja ya teman-teman, dan gak ada habisnya. Pekerjaan yang kadang membosankan teman-teman, makanya kalau ibu rumah tangga itu harus dibuat refreshing gitu ya teman-teman, buat nge-fresh ya pikiran gitu ya, biar nggak jenuh aja ya teman-teman, karena kegiatan sehari-hari kan cuma di rumah aja ya. Memang nggak bisa dipungkirin ya teman-teman, aku aja kadang juga bosen di rumah terus ngurusin, tapi itu yang dilihat pekerjaan rumah ya teman-teman, nggak ada yang lainnya ya, cuman ngurusin rumah, uprek di dapur, memasak, pokoknya ya seperti itu ya teman-teman. Kalau nggak diimbangin refreshing nanti kan bisa gimana, terlalu jenuh, terus ya pikiran capek sendiri gitu ya teman-teman. Dan kadang emak-emak itu kalau pikiran capek, badan capek gitu, bawaannya emosi gitu ya teman-teman. Jadi ya kita buat rada santai-santai aja ya, nggak begitu serius gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tuh aku ngelakuin aktivitasnya sekitaran jam 3 sore ya teman-teman. Hari ini tuh aku tadi habis bangun tidur, aku jam 2 tidur sebentar, terus bangun setengah 3 ya teman-teman. Ya cuman ngeser aja biar nggak terlalu capek juga teman-teman. Terus aku lanjut aktivitas karena hari ini tuh bocilku lesnya juga libur, jadi emaknya ya bisa sedikit istirahat ya teman-teman. Pokoknya aku itu kalau si bocil libur ngaji, libur les itu kayaknya sedikit plong aja gitu teman-teman, aku bisa istirahat siang sebentar gitu, biar ya gimana ya teman-teman, biar nggak capek aja. Tapi aku tuh walaupun bocilku libur, tidur pun cuman sebentar ya teman-teman, cuman setengah jaman aja, karena nggak biasa tidur siang ya teman-teman, karena kebiasaan siang kan mesti nganterin bocil gitu, jarang istirahat. Jadi walaupun bisa tidur ya cuman lap-lapan aja gitu teman-teman, ya biar menghilangkan kelelahan sebentar lah pokoknya. Oke teman-teman, setelah keribuhan cuci-cuci piring tadi selesai ya teman-teman, sekarang ini aku lanjut aktivitas di depan rumah ya teman-teman, di teras rumah lah ini, nyapu-nyapu, karena kalau jam 3-an sore gitu kan udah banyak debunya gitu ya teman-teman. Jadi ya wajib lah kita itu kalau sore bersih-bersih rumah. Dan kenapa ini aku ganti baju ya teman-teman, karena aku habis mandi, hawanya itu sulek banget, mumpung sore aku mandi sekalian ya teman-teman. Ini nanti juga habis bersih-bersih keringetan lagi, nggak tahu nanti, biasanya kalau jam 5 juga mandi lagi ya, biar refresh aja ya teman-teman, biar semangat aja aktivitasnya. Pokoknya kalau hawanya itu sulek, enaknya itu kan mandi gitu ya teman-teman, biar seger. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong kegiatan teman-teman hari ini pada ngapain? Udah pada beres-beres rumah apa belum nih teman-teman? Oh ya teman-teman, alhamdulillah banget sore ini tuh cuaca di tempatku cerah gitu ya teman-teman. Ini mau hampir 3:30 tapi cuacanya masih panas gitu. Iya, jadi semangat lah aku aktivitasnya ya teman-teman. Kadang itu kalau jam segini, jam 3-an lebih gitu, biasanya udah hujan ya teman-teman. Terus kadang itu aku nggak sempet nyapu-nyapu di halaman rumah gitu, karena kan hujan, nanti malah kotor gitu kalau disapu ya teman-teman, karena kan kadang itu ada debu-debunya gitu ya, nggak bisa nyapu gitu teman-teman. Kalau cuacanya cerah gini kan enakan bisa bersih-bersih gitu ya teman-teman. Karena aku tuh kalau sehari nggak bisa nyapu halaman tuh kayak risih aja ya teman-teman, karena kan banyak daun-daun gitu yang gugur ya, pokoknya begitulah teman-teman. Karena kan tempatnya kan di depan rumah, nanti kalau dilihatin orang-orang lewat, terus kita juga sendiri kan ya risih
risih gitu ya teman-teman, kalau rumah itu terasa kotor aja gitu. Jadi kalau cuacanya cerah gitu aku ya seneng aja ya teman-teman. Nggak apa-apa hujan, tapi hujan pun itu kalau habis maghrib aja ya teman-teman. Ya kalau pagi sampai sore itu biar cerah aja gitu. Biasanya kalau hujan itu kan becek-becekin halaman gitu ya teman-teman, bikin becek, pokoknya bikin rusuh aja. Jadi hujan boleh tapi malam aja gitu, kalau pagi sampai sore biar terang aja gitu ya teman-teman. Nanti kalau cuci-cuci gitu mak-mak kan juga repot kalau cuacanya itu terus hujan ya teman-teman. Ya kalau hujan itu mak-mak kan dilanda galau ya teman-teman, karena kan jemuran nggak ada yang kering gitu, masih nyekemas gitu ya teman-teman. Aku juga seperti itu kok teman-teman. Kalau sekitaran jam 2 jam 3 itu hujan aku juga sedih teman-teman, karena kan biasanya jemuran itu keringnya kalau setengah 4 diangkat gitu udah kering. Kalau jam 2 itu kayaknya megek, kadang itu belum kering gitu, yang bawah masih nyekemas. Ya begitulah pokoknya teman-teman. Ya sedih aja kalau jam segitu hujan. Nanti kalau malam ya nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya kalau hujannya itu siang membatalkan segala aktivitas apapun ya teman-teman. Aku tuh kadang nyapu-nyapu gitu di teras rumah kan keciprat-ciprat sama air hujan gitu ya teman-teman. Jadi nanti ya kotor lagi gitu, jadi harus ngepel-ngepel lagi, ya repot lagi gitu ya teman-teman. Jadi hujan boleh tapi ya sore aja atau malam gitu ya teman-teman. Ya pokoknya begitulah ya teman-teman, keresahan mama itu kalau hujan. Tapi kalau malam kan ngenakin tidur gitu kalau hujan ya teman-teman. Kalau siang itu bikin galau. Ya pokoknya kalau musim hujan ya seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau hujannya itu pagi waktu anak-anak itu berangkat sekolah gitu ya teman-teman. Waduh bisa kesel gitu, becek-becek, terus harus pakai mantel, terus sepatunya nanti belumnya basah. Wah pokoknya emaknya itu serba ribet gitu ya teman-teman. Biasanya kalau musim hujan itu pagi-pagi waktu bocil berangkat sekolah itu aku tuh sebelnya kalau bocil itu terus mogok gitu ya teman-teman, udah pakai seragam, terus katanya kalau ya namanya anak-anak ya teman-teman, pakai mantel itu kadang nggak mau, terus nanti kalau sepatunya basah sedikit juga mogok gitu ya teman-teman. Aku tuh pokoknya kalau kita sebagai mama harus serba membujuk gitu ya teman-teman. Apakah sama bocil-bocil teman-teman atau anak-anak bunda-bunda semuanya sama seperti bocilku ya teman-teman, gampang mogok kalau cuacanya itu hujan terus pergi ke sekolah. Suka drama deh pokoknya teman-teman, apalagi kalau pekerjaan rumah itu belum selesai, terus kita itu ngurusin bocil yang ke sekolah, terus pakai mogok, apalah pokoknya emaknya itu serba salah gitu ya teman-teman. Repot gitu malan, terus bikin emosi aja ya teman-teman. Kadang itu kalau dimarahin bocil itu kerasa kayak kita itu sebagai emak-emak merasa bersalah, terus nggak becus aja ngurusnya ya teman-teman. Pokoknya kayak ada yang kurang gitu, terus ya gimana marah-marah sendiri kita itu ya teman-teman. Soalnya kan ya bocilnya itu mogok, marah gitu, kadang itu ya juga bikin emosi, terus akhirnya kita sendiri yang merasa bersalah, terus ya pikiran kemana-mana gitu ya teman-teman. Udah keadaan itu capek, dibikin kesel juga sama bocil. Kadang itu kita pengen salto-salto gitu ya teman-teman, pengen salto sendiri deh kalau mikirin pekerjaan itu belum selesai, terus bocilnya itu bikin emosi, merasa kita itu paling nggak becus gitu ya teman-teman, ngurusin rumah, ngurusin anak-anak. Pokoknya ya seperti itulah kesalahan emak-emak yang dibikin mentalnya emak-emak itu kadang berantakan ya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke video awal lagi. Ini kalian lihat aku udah nyapu-nyapu di bagian dekat gerbang ya teman-teman. Aku tuh kadang kesel kalau nyapu-nyapu di bagian sini teman-teman, karena kadang itu bekas sampah-sampah seperti plastik, terus aqua gitu, pokoknya bekas minum-minuman gitu ya teman-teman, sama anak-anak sekolah itu dibuangin di depan gerbang. Kadang itu aku suka nggak ngeh aja kalau nyapu di depan gerbang, kadang nggak kepikiran ya teman-teman, cuman aku sapu-sapu yang di dalam gerbang gitu, di halaman rumahku aja. Nggak taunya deh di depan gerbang ternyata banyak banget. Aku keluar dari rumah itu sampahnya. Waduh bikin kesel ini anak-anak ya teman-teman. Soalnya kalau bekas plastik-plastik gitu kan gampang kibur-kibur gitu ya teman-teman, kibar-kibar kemana-mana gitu kalau kena angin, jadinya ya kemana-mana berantakan gitu. Nah oke teman-teman, sekarang kita beralih ke video selanjutnya. Tadi aku ngurusin keuprekan depan rumah udah selesai ya teman-teman, dalam rumah juga udah aku sapu semuanya. Sekarang ini tinggal di belakang rumah, dan ini kan udah sore ya teman-teman, sekitaran jam 4 ya, jam 4an gitu.
ini aku angkat-angkat jemuran yang tadi pagi aku cuci ya teman-teman. Dan alhamdulillah udah kering semuanya teman-teman. Aku tadi pagi itu cuma nyuci baju beberapa aja ya teman-teman. Paling cuman berapa setel aja gitu, nggak banyak kok teman-teman. Kan setiap hari aku selalu nyuci-nyuci gitu. Jadi ya nggak numpuk ya teman-teman. Ya udah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.